Hai Smart Parents, tahu nggak selama ini yang sering kita musuhin seperti batuk, muntah, diare, demam, dan juga radang itu ternyata adalah pertahanan tubuh kita loh. Ayo kita bahas, jangan sampai salah paham ya nanti salah jalan. Yang pertama, kita bahas batuk. Batuk itu sahabat kita. Batuk membuat kotoran dan kuman yang sudah terperangkap dalam bentuk dahak itu bisa keluar dari saluran nafas kita. Sehingga saluran nafas dan paru-paru kita aman terlindungi, tidak jadi masuk kumannya. Dan pada saat kita tersedak, batuk itu adalah pahlawan yang melindungi paru-paru kita dari masuknya benda asing, misalnya air atau makanan. Jadi batuk itu bukan menjahat. Yang jahat itu adalah penyebab-penyebab batuk, yaitu virus, rokok, ataupun alergi. Nah, yang nomor dua kita bahas adalah muntah. Muntah adalah mekanisme untuk mengeluarkan benda yang dianggap berbahaya pada saluran cerna atas. Jadi kalau ada alergi makanan, infeksi virus, keracunan makanan, itu bisa terjadi muntah. Kita tidak perlu lagi minum obat-obatan anti muntah, karena muntahnya itu diciptakan untuk melindungi kita, sehingga yang tadi berbahaya buat tubuh kita tidak jadi masuk. Nah, bagaimana kalau diare? Diare itu, yang nomor tiga ya kita bahas diare. Diare itu membuat kotoran dan kuman yang menginfeksi saluran cerna bagian bawah. Jadi kita tidak perlu buru-buru untuk minum obat anti diare supaya berhenti diarenya. Karena pada saat diare, usus kita itu bekerja lebih keras dan lebih cepat untuk membuang kotoran dan kuman. Namun, makanan dan air juga jadi ikut terbuang. Jadinya, BAB-nya menjadi encer. Nah, yang paling penting justru ini, karena airnya ikut terbuang, jadi tubuh kita mungkin kekurangan cairan dan juga elektrolit. Jadi, yang paling penting adalah kita minum oralit dan banyak mengkonsumsi cairan, sehingga tidak terjadi dehidrasi. Jangan buru-buru mengkonsumsi obat anti diare, apalagi yang kerjanya untuk melumpuhkan otot usus, karena justru berbahaya. Nah, gimana kalau demam? Nomor 4 yang kita bahasnya adalah demam. Yakin mau dimusuhi juga. Demam itu kan mekanisme pertahanan tubuh. Kalau terdapat infeksi, contohnya masuk virus, tubuh kita itu akan membuat suhu tubuhnya meningkat. Sehingga virusnya itu tidak jadi bertumbuh atau bermultiplikasi. Dia membuat kondisi tubuh menjadi tidak nyaman bagi si virus, sehingga virusnya mati. Nah, kalau misalnya suhu tubuhnya rendah, justru kumannya akan tambah banyak atau tambah kuat. Jadi gimana yang dimusuhin bukan demamnya, yang dimusuhin adalah penyebabnya, yaitu virus atau bakteri. Kalau demam pasca imunisasi gimana? Nah, kalau itu sih bukan infeksi, karena tubuh kita kan sedang membuat antibodi. Karena ada vaksin yang masuk, jadi tubuh kita berespon sehingga suhu tubuhnya akan naik dan terjadi demam. Selama demamnya bisa dikontrol, anaknya juga masih nyaman, kita tidak perlu panik. Lalu yang kelima adalah radang. Gimana tuh kalau radang? Radang itu adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk memerangi apapun yang membahayakan tubuh kita. Contohnya, trauma fisik juga bisa. Misalnya kita terpukul atau apa, itu bisa terjadi luka atau cedera atau memar, itu juga adalah proses perlindungan tubuh terjadi radang. Nah, kalau selama ini kita musuhan banget sama radang, itu kan jadi salah gitu. Misalnya tenggorokan juga, kalau kita kemasukan benda asing atau apa juga akan terjadi radang. Itu sebenarnya tubuh kita sedang melindungi atau mempertahankan diri supaya tidak terjadi penyakit yang lebih berat ke depannya. Nah, jadi kan salah ya kalau selama ini kita anti banget sama radang. Jadi apa kerugiannya kalau kita memusuhi pertahanan tubuh kita yang tadi itu 5 poin itu? Ya, kerugiannya sangat banyak tentunya, karena kan tubuh kita punya perlindungan. Kalau kita halangi tubuh kita melindungi diri sendiri, ya akhirnya kita akan jadi sakit. Manfaat-manfaat dari perlindungan tubuh tadi semua itu juga akan hilang. Dan kita juga nggak perlu kehabisan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk fokus sama hal-hal yang tidak perlu. Gitu ya Smart Parents ya. Be smart, be healthier.